Kelihatan deh ya? Kelihatan, Bu. Ya, Bu, kelihatan, Bu. Ya, Bu, kelihatan, Bu. Jadi untuk yang teori ini saya masih materi fungsi 1. Fungsi ya, intinya fungsi hari ini kita selesaikan sampai fungsi 2 sekaligus praktikumnya. Jadi kemarin sudah kita coba bahwa fungsi itu mempunyai fungsi tertentu ya, mempunyai tugas tertentu. Jadi sebuah fungsi mempunyai tugas tertentu. Kemudian fungsi ini letaknya terpisah dari fungsi utama. Fungsi utama itu main itu ya, dia min itu ya. Itu fungsi utama. Kemudian kalau fungsi yang kita buat sendiri ya, kalau dia mempunyai tugas tertentu, misalkan untuk menghitung faktorial, berarti biasanya kita beri nama faktorial. Atau boleh kita beri nama hitung faktorial. Seperti itu. Jadi intinya pemberian nama itu sebaiknya berkorelasi dengan kegunaan dari fungsi tersebut. Sama ya, penamaan variabel juga sama, sesuai dengan kegunaan dari variabel tersebut. Kemudian ada fungsi yang tinggal kita pakai. Contohnya apa? Printf, ya scanf. Kalau kita pakai printf atau scanf, berarti kita menggunakan stdio.h. Kemudian fungsi yang didefinisikan oleh pengguna sendiri. Ya, fungsi yang didefinisikan oleh pengguna sendiri. Jadi kalau kita create fungsi sendiri, ya berarti fungsi itu adalah fungsi yang di-create oleh pengguna, ya, user, kita sebagai user, sesuai dengan kebutuhan kita. Berarti kalau dengan fungsi, supaya program itu terstruktur ya, kemudian terstruktur berarti antara fungsi dengan fungsi utama itu dia akan terpisah. Kemudian tidak ada duplikasi, jadi kita nggak mengulang-ulang code ya. Jadi kalau code-nya tujuannya sama, oh berarti kalau tujuannya sama tapi sering dipakai berulang-ulang ya pakai fungsi aja. Ya. Jadi jangan sampai kodenya sama, bisa jadi kodenya sama tapi variabelnya bisa jadi beda ya, tapi kita kita pakai berulang-ulang atau kita tulis berulang-ulang. Jadi itu kita hindari. Kemudian yang paling penting adalah ini ya dia, fungsi itu ada inputan. Inputan istilahnya boleh inputan, boleh parameter. Jadi ini. Jadi fungsi memerlukan nilai masukan atau parameter yang disebut sebagai argumen. Jadi kita bisa menyebutkannya nilai masukan, nilai inputan, kemudian bisa menyebutkannya parameter, bisa menyebutkannya argumen. Kemudian output ya, output dari fungsi kita bisa menyebutkannya output atau kita bisa menyebutkannya return value. Jadi nilai yang dikeluarkan oleh fungsi tersebut atau nilai keluar. Seperti itu. Jadi contohnya di sini. Lihat yang sebelah kiri. Jadi fungsi minimum. Fungsi minimum ini mempunyai dua inputan. Bilangan X sama bilangan Y. Jadi fungsi minimum ini bilangan X sama bilangan Y. Kemudian outputnya itu tipenya adalah integer. Untuk menghasilkan output itu pakai return deh ya. Jadi untuk mengeluarkan outputnya itu menggunakan keyword return. Itu tujuannya untuk mencari minimum. Jadi kalau ada dua bilangan, inputannya dua bilangan, menghasilkan sebuah bilangan yang minimum. Jadi jika X lebih kecil Y, maka berarti minimumnya X. Jadi untuk mengeluarkan dari fungsi tadi itu, maka menggunakan return X. Berarti kalau enggak X lebih kecil Y, berarti kalau tidak memenuhi ini, maka return Y. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ini berarti
Jadi untuk yang kondisi ini, integer, returnnya integer, boleh ditulis, boleh enggak. Tapi sebaiknya ditulis ya, jadi kita pakai yang lengkap. Kemudian, ini deklarasi fungsi. Jadi kalau kita sudah mendeklarasikan sebuah fungsi, maka kita harus memanggil fungsi tersebut. Jadi kita panggil fungsinya ini. Ini namanya memanggil fungsi ya. Ya kalau yang ini berarti ini membuat fungsi. Jadi kita meng-create, membuat. Kalau sudah membuat kan tinggal dipakai. Jadi ini menggunakan fungsi. Lalu kalau fungsi printf ini bagaimana? Fungsi printf ini atau scanf ini sebenarnya sudah ada fungsinya. Fungsinya berada di dalam stdio ini. Cuman fungsinya yang membuat kan bukan kita, tapi yang membuat adalah sudah disediakan untuk pengguna C ya. Jadi yang membuat ya berarti developer. Jadi tinggal kita pakai saja seperti itu. Ya kemudian kalau yang nggak ada outputnya bagaimana Bu? Kalau nggak ada outputnya berarti void ya. Jadi di sini ditulis void. Yang untuk tipe return value-nya ini kita tulis void. Kenapa kok nggak ada outputnya ya? Biasanya tinggal nyetak aja, tinggal dicetak di dalam fungsi. Jadi cuma nulis aja di situ. Jadi nggak ada output yang perlu apa? Yang perlu dikeluarkan dari fungsi. Ya. Jadi contohnya di sini tanpa return value berarti apa? Di sini info program tujuannya adalah untuk menampilkan tulisan ini di layar. Kemudian prototype ya, prototype itu bentuknya seperti ini. Bentar. Prototype itu tahu ya, Dik ya? Biasanya kalau kita bikin apa? Bawahnya include itu, jadi kalau fungsi-fungsi itu kita letakkan di atas fungsi utama. Paham ya? Fungsi-fungsi itu kita letakkan di atas fungsi utama, kita nggak perlu prototype. Tapi kalau fungsi-fungsi itu kita letakkan di bawah fungsi utama, bawahnya, maka kita perlu prototype. Jadi prototype itu kayak mendeklarasikan fungsinya. Oh fungsi, karena dia letaknya di bawah harus dideklarasikan dulu. Oh fungsi yang ada di bawah fungsi utama itu apa saja. Yang tinggal kita copy yang ini aja. Ya. Kemudian nggak pakai kurung kurang tutup, nggak pakai kurung kurang buka. Tapi kalau fungsinya kita letakkan di atas fungsi utama, kita nggak perlu pakai prototype. Ya. Itu kemudian untuk yang fungsi yang dua ini, lebih sulit ya. Coba dibaca yang ini, parameter formal adalah, baca dulu.
Bentar ya, bentar. Coba dibaca yang itu parameter formal adalah variabel yang ada pada daftar parameter dalam definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah parameter yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Ini bedanya apa? Ada parameter formal, ada parameter aktual. Cuman istilah aja ya itu ya. Itu cuman istilah aja. Jadi maksudnya kalau kita deklarasi fungsi, kita menyebutkannya pada deklarasi fungsi, parameter atau inputan, itu kita sebut dengan parameter formal. Tapi kalau pada saat memanggil, itu namanya parameter aktual. Paham ya, Dek? Halo? Oh, berarti yang di dalam kurung itu ya, Bu ya? Jadi apa? Kalau parameter formal itu pada saat kita deklarasi fungsi, ini kan deklarasi fungsi. Deklarasi fungsi itu membuat fungsi, Dek. Paham ya? Iya, Bu, paham, Bu. Pada saat membuat fungsi, parameter-parameternya ini kita sebut parameter formal. Tapi pada saat memanggil, pada saat memanggil itu berarti kan dia memanggilnya melalui fungsi utama. Oh, ini yang di fungsi utama. Oh, iya, iya. Ya, ini memanggil fungsi. Jadi kalau pertama itu kalau kita, ini kan sebenarnya kan ceritanya kan kita mau membuat fungsi sendiri. Jadi fungsi yang dibuat oleh user ya. User itu siapa? User itu ya kita ini, pengguna ini. Kemudian fungsi kan punya tujuan ya. Jadi kita membuat, kalau membuat itu yang ini, yang kotak kanan ini. Jadi kotak kanan. Jadi ini yang kurung buka, kurung tutup ini adalah parameter formal, inputan. Jadi kalau nggak paham parameter ya inputan. Jadi ini inputan atau parameter formal. Sedangkan kalau sudah kita create kan fungsinya, kita panggil ini, kita pakai fungsinya. Jadi istilahnya memanggil atau kita menggunakan ya, menggunakan fungsinya. Kalau fungsinya jumlah ya kita panggil, oh jumlah. Inputannya adalah bilangan A sama bilangan B. Namanya ini parameter aktual. Jadi cuma istilah aja sebenarnya. Paham ya, Dek, ya, sampai sini? Paham, Bu. Iya, Bu, paham. Kemudian, kalau yang ini, jadi kita mengirimkan parameter secara pass by value. Jadi maksudnya, jadi ini kan fungsinya. Misalkan ya jumlah A-nya itu 5,3. Jadi 5 ini, A-nya 5 ya. 5 ini kita kirimkan kemana? Ke X apa ke Y? Ke X. X, Bu. Nah, jadi 5 kita masukkan ke X. Kemudian 3 kita masukkan ke Y. Jadi 5 kita masukkan ke X, 3 kita masukkan ke Y. Paham ya? Jadi itu namanya kita mengirimkan angka 5 ke X dan kita mengirimkan angka 3 ke Y. Yang kita kirimkan itu kan berupa
angka atau berupa nilai. Berupa nilai. Seperti itu. Makanya disebut pass by value. Jadi yang dikirimkan adalah sebuah nilai. Jadi kita mengirim parameter, tapi yang dikirimkan adalah nilainya. Ya, jadi coba dibaca ya. Cara pengiriman parameter. Ya, ini adalah cara pengiriman parameter. Kemudian yang dikirim sebagai parameter aktual adalah nilainya. Jadi maksudnya ini yang poin ini ya. Berarti kalau di sini A-nya 5, B-nya 3, maka 5 itu nanti akan dikirim ke X, kemudian 3 dikirim ke Y. Jadi yang dikirim itu parameter aktualnya. Jadi berikutnya ya, yang dikirim sebagai parameter aktual adalah nilainya. Berarti yang dikirim 5 sama 3 tadi. Kemudian 5 sama 3 tadi akan dikopi ke parameter formal. Dikopi sesuai dengan letaknya ya. Jadi kalau A ya dikopikan, jadi 5 dikopikan ke X. Bukan ke Y. Jadi 5 dikopikan ke X. 3 dikopikan ke Y. Seperti itu. Baik, ini nanti, ini disimpan dulu ya. Perubahan apapun, nah, ini disimpan dulu. Kemudian, ini ya, ini dicoba, ada satu mahasiswa saya minta tolong, kemarin ada yang maju ya, yang maju siapa kemarin ya? Enggak, saya belum nyatet soalnya. Sudah Bu, saya Bu kemarin. Ya, enggak, saya belum nyatet soalnya, belum saya catat. Coba deh, namanya? Rehan Bu, Rehan. Rehan, sekarang ya Cak Rehan. Mungkin yang belum sempat yang maju. Ya, Bu. ya. Apa yang belum maju? Ini ya, coba dibuka dulu yang fungsi 2. Jadi nanti saya sebutkan namanya. Mengerjakan yang ini, boleh di copy paste, boleh. Ini boleh di copy paste. Mengerjakan ini. Cuma nyoba-nyoba aja. Ya, nyoba yang itu. Ya, nyoba yang itu ya, nyoba yang itu. Ya, saya hide dulu. Sebenarnya saya hide dulu. Kemarin yang belum maju siapa? Yang belum maju itu Mita sama Abdillah. Ayo. Mita sama Abdillah. Halo. Ya Bu, saya. Ya,
tinggal dicoba aja. Yang tadi. Ya, silakan. Maaf Bu, Abdillah masih baru reconnecting lagi. Masih baru reconnecting Bu. Tadi terputus. Mita wes, Mita. Apakah terdengar? Oh iya. Udah jelas. Permisi, apakah suara saya terdengar? Silakan di share screen. Oh iya Bu. Apa sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah. Kode yang ini ya Bu ya? Yang Bukan. Yang PPT, Dek. yang PPT fungsi 2. Dek, saya kirim. Oh ya, sebentar. fungsi 2.
Apakah yang ini, Bu? Ya, dibesarkan deh, dibesarkan. Ya, dijalankan. Fungsi tukarnya, fungsi tukar, topik. Iya, Bu. Di Ya, PPT-nya mana PPT? Dibuka PPT-nya. ini, Bu. Bawah nggak ada fungsi tukarnya. Ini tuh. Terus kok fungsi tukarnya coba baca. Mohon maaf, putus-putus. Itu. Ada. Kita tuliskan dulu deh. Iya, Bu. Bagaimana? Diputus-putus, suaranya kurang. Sebentar. Pak minta tolong dikirim ke temanmu ya, ke grup. Sudah? Silakan. Fungsinya ditaruh di bawahnya fungsi utama. Ini kesalahannya kenapa? Karena kesalahannya apa? Hanya karena coding ini sekarang kesalahannya apa? Mungkin fungsi yang dari tukarnya belum ada isinya, Bu.
kan kita manggil, kan menggunakan ya, menggunakan. Bukan di situ, bukan di situ deh. Di bawah ya, Bu? Bawahnya, back lagi itu udah benar. Tadi udah benar. Ctrl Z deh. Halo. Ya, Pakai void ya, Bu? ya, paste. Paste aja. Oh, pasti. Oh, yang tadi. Yang sebentar, Bu. Paste aja dari itu kan teks kan, dalam bentuk teks. WhatsApp. Ini aja, kamu buka chat Gimit, aku share di chat Gimit aja. Itu aku. Begini ya, Bu. Ya, coba jalankan dulu. Dibacakan. Sebelum pemanggilan fungsi A sama dengan 5, B sama dengan 3. Hasil di dalam fungsi A sama dengan 3, B sama dengan 5. Lalu sesudah pemanggilan fungsi A sama dengan 5, B sama dengan 3. Ya, ya. Dari sini sebelum pemanggilan fungsi kan sebentar. Kita masuk ke, jangan ditutup ya. Ke ini aja, editor yang putih, Editor yang putih. Ya, sudah. Jadi ini ada fungsi utama. Fungsi utama itu yang baris 3 deh ya. Main. Dikasih integer. Sebelah kirinya dikasih integer. Enter. Terus baris 9 di enter. Di sini. Return 0. Ya, return 0 apa? Return berapa ya? 0 ya. Ya, Bu. Jadi itu fungsi utama baris 3. Kemudian fungsi yang kita buat adalah fungsi tukar ya. Baris 12. Nah, kalau fungsinya diletakkan di fungsi di bawahnya fungsi utama, maka kita harus pakai prototype. Prototype itu mana? Ke atas deh. Di baris yang kedua. Ya. Tinggal langsung copy aja dari sini deh. Integer A, void tukar, kurung buka integer A, koma integer B. Ini. Oh, yang Itu kasih ya. di atas ini. Ya, kasih A. Ya. Jadi prototype itu kalau coba ini sekarang kalau fungsinya itu kita letakkan di bawah fungsi utama. Sekarang baris 2-nya di komen deh. Baris 2-nya di komen. Sudah, Bu. Ya, terus jalankan. Enggak, dikompil lagi, dibuild lagi. Itu kan hasil yang Sudah. Ini. mestinya nggak jalan. Itu deh, yang ini loh, yang hijau itu, yang sebelah kanannya ya itu tuh, ya, ya itu. Nah. Sudah. Oh ya bisa berarti. Bisa. Bisa, oke. Jadi itu namanya prototype ya. Coba dikembalikan lagi. Sekarang kita jalankan. Fungsi tukar tujuannya apa? Menukarkan
nilai A sama nilai B. Ya, menukarkan nilai A sama nilai B ya. Jadi mau ditukar. Ada written value-nya enggak? Ada output-nya enggak itu? Yang lain boleh jawab, halo. Yang lain boleh bantu. Halo, suaramu Dek? Ya, tidak ada. Ada written value-nya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kenapa kok nggak ada written value? Karena tulisannya kan void. Void itu nggak ada. Kemudian inputannya ada berapa bilangan? 2, Bu. 2. Ya, tujuannya apa? Menukar bilangan A menjadi B, kemudian B menjadi A. Paham ya? Jadi tujuan fungsi adalah menukar. Jadi A-nya sebelumnya 5, B-nya 3, maunya itu A-nya jadi 3, B-nya jadi 5. Jadi kalau sebelum pemanggilan fungsi kan A-nya 5, B-nya 3. Sebentar, yang hitam-hitam sebentar. Jadi sebelum pemanggilan fungsi A-nya 5, B-nya 3. Kemudian kalau di dalam fungsi sudah ketukar apa enggak? Iya, di dalam Halo? fungsi sudah, Bu. Jadi di dalam fungsi itu sudah ditukar kan? Oh, A-nya jadi 3, B-nya jadi 5. Tapi setelah balik lagi ke fungsi utama, ternyata apa? Setelah balik lagi ke fungsi utama, ternyata A-nya 5, B-nya 3. Paham ya, Dik ya? Maksudnya apa ini, Bu? Maksudnya, jadi sebelumnya kan A-nya 5, B-nya 3. Di dalam fungsi itu sudah ditukar. Tapi setelah keluar dari fungsi, balik lagi ke fungsi utama, ternyata nilainya itu tetap. Ya, tetap. Ya. Jadi ini kenapa ini? Karena yang dikirimkan adalah nilai ya. Kalau dikirimkan nilai, walaupun dirubah, itu di dalam fungsi itu berubah. Tapi ketika balik lagi ke fungsi utama, nilainya tetap sama. Kalau A-nya ya 5, B-nya ya tetap 3. Ya, jadi enggak pengaruh. Ya, seperti itu. Kemudian ini saya rubah ya. Codingnya saya rubah. Kemudian variabel C untuk apa variabel C? Sebagai tempat kosong. Apa Temporary. tercerainya? Iya, temporary. Ya. Sekarang ini void tukar ini di copy lagi. Void tukar di copy. Ya, di copy. Sudah. Di copy, di paste. Di bawahnya ya. Terus tukar 2 ya, itu tukar 2. 2. Begini, Bu. Sekarang yang tukar itu, A-nya depannya dikasih bintang. Yang sebelah mana, Bu? Yang di sini. A-nya dikasih bintang. Bukan di situ, depannya A. Di sini, Bu. Seperti ini, Bu. Ya, B-nya juga. Terus ini baris 14 A-nya dikasih bintang. Baris 14 ini. Ya, terus baris 15 A sama B. Juga. Baris 16 juga. Ya, 16. Sudah ke atas. Terus 7. 7 ini di copy.
Space di bawahnya. Space di bawahnya. Bawahnya sini langsung. Oh, tukar 2. Yang baris 8 dikasih 2. Terus yang atasnya banyak dikasih dan. N. Ya, B-nya dikasih N. Jalankan. Yang tukar 2 di komen dulu. Yang tukar 2 yang baris 8 di komen. Jalankan. Itu tuh di copy. Itu tuh yang oh iya, Dek. Ditutup dulu. Itu tuh. Yang ke bawah. Ya, ke bawah. Oh, ini. 19. Yang koma banyak A dikasih bintang. Sudah. Coba dibaca sekarang, coba dibaca. Sebelum pemanggilan fungsi A sama dengan 5, B sama dengan 3, lalu hasil di dalam fungsi A sama dengan 3, B sama dengan 5, lalu sesudah pemanggilan fungsi A sama dengan 3, B sama dengan 5. Jadi, sekarang kalau setelah pemanggilan fungsi kan tetap ya A 3, B-nya 5 ya. Ya, paham ya? Oh, itu berarti dari penggunaan bintang tadi ya? Jadi itu nanti saya jelaskan pada saat pointer ya. Pada saat pointer ditutup dulu deh. Atau taruh bawah aja. Taruh bawah. Yes. Jadi dua variabel itu, variabel A sama variabel B, itu kan sebenarnya input ya, Dek ya. Saya tanya ya. Variabel A sama variabel B di fungsi tukar itu sebenarnya input apa output? Yang lain boleh jawab. Input integer. Input ya, input. Jadi A sama B itu input. Cuman masalahnya di sini, inputnya kan sebelumnya A-nya 5, B-nya 3. Ternyata setelah diproses, ternyata inputnya itu berubah. Paham ya? Inputnya itu berubah. Setelah diproses, inputnya berubah. Jadi kalau ada di perubahan input, kita pakai pointer. Itu nanti kita bahas pada saat pointer. Pointer itu bilangan yang isinya adalah alamat. Bukan. Pointer itu adalah variabel yang isinya adalah alamat. Sedangkan variabel pada umumnya itu variabel itu isinya adalah nilai. Tapi kalau pointer itu isinya adalah alamat. Coba saya ulang lagi ya. Variabel isinya apa? Alamat atau nilai? Variabel biasa? Nilai. Jadi variabel biasa itu isinya nilai. Dalam program itu yang sering kita rubah-rubah kan variabel. Kenapa ya? Sebenarnya kan kita mau merubah nilai kan? Kita mau merubah nilai. Jadi nilainya kita simpan di variabel, misalkan B sama dengan 10, kemudian B sama dengan B plus 2. Berarti kan kita mau merubah nilai. Kalau konstanta itu kan variabel tapi satu kali saja ya. Satu kali si nilai. Berikutnya sudah nggak mau dia. Jadi kalau konstanta itu hanya satu kali saja. Jadi di sini fungsi tukar
kemudian variabel pointer ya. Kalau variabel pointer itu isinya alamat. Tapi nanti kita bahas pada saat pointer. Kita bahas pada saat pointer. Ya, Bu. Ciri-cirinya ada tanda bintang ya. Ada tanda bintang di mana? Depannya, di sini, di depannya itu. Kemudian ciri-ciri, jadi kalau ada tanda bintang ini, maka semuanya, tadi yang dikasih bintang kan A sama B, maka semua variabel yang di dalam situ dikasih tanda bintang. Jadi mengikuti ya, karena A berarti semua A dikasih tanda bintang. Karena B, maka semua B dikasih tanda bintang. Kemudian menampilkannya juga sama. Di sini kenapa Berikutnya, tidak di yang C nggak perlu, C itu variabel biasa. apa fungsi main-nya? Ya, C nggak perlu ya, karena variabel biasa. Kemudian, kemudian berikutnya, fungsi tukar. Kalau cara memanggilnya gimana? Karena tadi kan variabel pointer kan isinya alamat. Maka yang dikirim adalah alamatnya. Alamat dari variabel A. Dan alamat dari variabel B. Alamat itu gimana? Pakai tanda dan ya, masih ingat ya? Scanf itu kan pakai tanda dan. Kenapa? Scanf pakai tanda dan kenapa? Memasukkan apa Ya, nilai masukkan ke dalam variabel. alamat itu ya. Masukkan dalam alamat A. Masukkan dalam alamat B sama. Jadi tukar A sama B itu yang kita kirim itu alamatnya dari variabel tersebut. Ya. Intinya, jadi karena kita belum masuk pointer, jadi kalau inputan ya, A-nya pertama kali 5, kemudian nilainya berubah jadi 3, jika nilai A itu berubah, maka pakailah pointer. Sama, kalau B, ya, kalau B, jika B-nya itu berubah dari 10 menjadi 5, maka pakailah pointer. Ya. Sekarang apa? PPT yang sekarang bikin file baru, coba bikin file baru. Dengan file nama apa nih? Ini PPT halaman, ini deh, PPT halaman minimum. Ini aja, yang fungsi 1. Yang fungsi 1, yang minimum, di copy deh. Yang minimum, fungsi 1. Yang minimum yang fungsi 1. Di copy, silakan di copy. Bukan itu, PPT deh, PPT. Ada di situ. PPT aja.
Yang ini, Bu. Ya, di copy deh. Terus halaman, bukan itu. Ya ini nih, betul, copy. Dirapikan. 8 ya. Dirapikan. Itu baris 16 di tab lagi. Udah dibesarkan deh. Ya. Apakah sudah? Ya wis, ya dijalankan. Itu minimumnya depannya dikasih integer baris 13. Ya. Seperti ini, Bu. Ya, Nilai A diisikan berapa ya? kan 5 sama 3. Sudah, Bu. Yang terkecil adalah 5 dan yang terkecil antara 5 dan 3 adalah 3. Ya. Udah ditutup. Jadi fungsi itu baris 13 depannya dikasih int. Jadi itu fungsinya inputnya ada berapa? Ya, ada 1, 2, 3. Oh, 2. Inputnya ada 2, outputnya ada berapa? Outputnya 1 ya. Outputnya 1. Tujuan dari fungsi apa? Cari. Kan sebutkan. Mencari apa? Bukan. Ya. Cari bilangan terkecil antara A dan B. Mencari bilangan minimum antara A dan B. Antara X dan Y ya. Ya nggak apa-apa. Antara X dan Y. Terus sekarang misalkan di copy ke baris 13 sampai 19 di copy. 13. Copy di mana? Ya, 13 sampai 19 di copy. Ya, taruh bawah situ. Kemudian yang kita dikasih 2, baris 13 dikasih 2, baris 13 dikasih 2. Minimum 2. Ya. Terus int minimum, int-nya dikasih void. Yang baris 13. Baris 13 itu ganti void.
Terus parameternya setelah Y, koma, integer H. Terus, iya, itu return baris 16. H sama dengan X. Maaf, tadi tidak terdengar. H sama dengan X. Dihapus itu, Dek. Oh, dihapus. Ya, sebentar. Saya ada dulu sebentar. Halo? Baris 18. Baris 18. Baris 18. H sama dengan Y. Saya mau tanya ya, Dik ya. Fungsi minimum 2 ini berarti ada berapa inputan? 3.
2. Parameternya ada berapa? 3. 3 ya. Iya. Parameternya 3. Dan maunya yang parameter ketiga yang H itu untuk hasil. Ya ini contoh aja ya, contoh untuk yang fungsi 2. Jadi nanti kita masukkan misalkan X-nya 5, Y-nya 3, maka hanya, misalkan kita isi 0, maka hanya jadi berapa mestinya? X-nya 5, Y-nya 3, maka hanya jadi berapa? Itu 5. Minimum. 3. Ya, cuma 3. Coba sekarang coba kalau kita punya fungsi minimum kayak gini, cara manggilnya gimana di fungsi utama? Minimum 2 buka kurung. Jangan taruh situ. Jangan taruh situ, Dek. Taruh di baris 11. Baris 11. Dihapus berarti. Baris 10 terakhir itu di enter. Itu jangan dihapus, di enter aja, di enter. A, B, A, B, koma kecil. Kecil variabel. Kecil. Itu baris 10-nya ditutup. Sudah. Baris 10-nya di komen. Terus baris 12. Copy. Taruh di baris 20 di enter, taruh baris 20. Taruh di baris 20. Di rata kiri. Ini diratakan kiri, lurus if. Ya, kemudian kecilnya diganti H. Itu ya wes. Ya, A-nya diganti apa? A-nya diganti apa? A sama B-nya diganti apa? X, Y. Oh, iya. Ganti apa? A-nya. A-nya diganti X. X dan Y. Jalankan. Kecilnya diisi 0 ya. Kecilnya dikasih 0 dulu. Di dalam fungsi yang minimum 2 atau yang di baris 5. Ya. berapa tadi, Bu? Nilai A sama Sembarang wes. Coba dibaca itu.
nilai A 3, nilai B 5, bilangan terkecil antara 3 dan 5 adalah 3. Lalu bilangan terkecil antara 3 dan 5 adalah 0. Sik. Kasih itu, Dek. Ditutup. Ya, ditutup. Baris 20. Sebelum bilangan. Sebelum ya, di dalam fungsi. Tulis di dalam fungsi. Sebentar. Ya, kasih apa? Ya, kasih koma. Udah. Jalankan. Dengan Seperti ini, Bu. Ya, di dalam fungsi coba dibaca. Di dalam fungsi. Di dalam fungsi bilangan terkecil antara 3 dan 4 adalah 3. Dan terus setelah balik terkecil. itu kan setelah di fungsi utama ya. Setelah di fungsi utama maka baca bilangan terkecil 3 dan 4 adalah 0. 0, Bu. ya. Halo. Ya, berarti di dalam fungsi utama. Dalam fungsi utama ternyata hanya kembali ke berapa? Kecil ternyata kembali ke berapa? 0, Bu. Karena di awalnya dideklarasikan kecil sama dengan 0. Ternyata hasilnya kembali ke nilai berapa? 0. Paham ya? 0. Coba saya tanya lagi ya, fungsi minimum 2 ini ada berapa input? Ada 2. Fungsi minimum 2 ada berapa input?
3 dek ya, 3. Iya. Jadi sebenarnya maksud saya H itu sebenarnya output, tapi saya buat jadi input, paham nggak? Jadi sebenarnya H itu kan outputnya, cuman saya letakkan di input. Jadi fungsi minimum 2 itu tidak ada output ya. Karena apa? Karena outputnya sudah saya letakkan di H. Coba kalau X-nya 5, Y-nya 3, H-nya 0, maka hasilnya nanti H-nya jadi berapa? Kalau H itu merupakan hasil. H-nya jadi berapa? Tadi berapa Bu angkanya? X-nya 5, Y-nya 3. Ini lihat ini aja ya. X-nya 3, Y-nya 4. Maka H-nya berapa? 3 Bu. 3. Ya 3. 3. Sebelumnya H-nya kita isi berapa? 0. Masih belum ada. Ya, 0. 0, diisi 0. Paham ya? Diisi 0. Ya. Kemudian saya mau tanya, parameter formal yang mana, parameter aktual yang mana? Pada deklarasi, pada deklarasi fungsi, baris 14 sampai 21, itu namanya parameter apa? Yang lainnya boleh jawab. Formal. Kalau baris 11, coba ya, baris 11, itu namanya parameter aktual. Paham ya? Kemudian saya ulangi, dari parameter X, Y, H, mana yang berubah? X-nya tetap apa enggak? Tetap. Y-nya tetap apa enggak? Tetap. H-nya tetap apa enggak? Berubah. Berubah ya. Kenapa kok berubah? Karena kan sebelumnya kita ngisi 0. Kemudian maunya dirubah menjadi Sesuai X atau dari Y. 0 kita rubah menjadi ini mau ya hasilnya kan. Ya. Sebelumnya kan 0. Maunya kita rubah menjadi hasil dari minimum kedua bilangan X atau Y. Minimum dari X sama Y. Jadi maksud saya hasilnya itu kan hasilnya itu dibuat input ya, tujuannya supaya kita belajar mengenai fungsi 2. Berarti yang berubah tadi kita kasih bintang, Dek. Hanya kita kasih bintang. Hanya kita kasih bintang. Baris 17. Baris 19. Baris 20. Terus baris 11 mana? Baris 11 gimana yo? Baris 11 berarti gimana? Yang dikasih dan yang mana? Dan Kecil. ya benar. Kecil dikasih dan. Ya, betul. Jalankan. Ya, coba dilihat hasilnya hanya gimana? Hasilnya yang Berubah. Tadi 0 sekarang 3.
Ya bisa, paham ya. Jadi intinya adalah pengiriman. Jadi ini Pak, pengiriman parameter ditutup dulu, yang hitam-hitam ditutup dulu. Ada dua ya, yang di fungsi 2 itu sebenarnya mau membahas pengiriman parameter by value sama pengiriman parameter by reference. Maksudnya pengiriman parameter by value itu yang dikirimkan adalah nilai. Contohnya yang mana? Minimum 2A. A ini kita isi 5 ya. Dikirimkan, ya misalkan ya minimum 2, A-nya itu sama dengan 5. Berarti 5 itu dikirimkan ke X apa ke Y? Ke X. Ya, jadi A-nya kita isi 5, minimum 2, kurung buka A sama dengan 5, maka nilai 5 itu dikirimkan ke X. Makanya disebut pengiriman parameter by value. Jadi yang dikirimkan itu nilai. Kemudian berikutnya kecil, ada tanda dan, yang dikirimkan itu bukan nilainya 0, bukan ya dia. Yang dikirimkan itu bukan nolnya, tapi yang dikirimkan itu variabel kecil itu letaknya di alamat berapa. Jadi variabel kecil itu letaknya di alamat berapa di memori. Masih ingat ya deklarasi itu kan? Deklarasi itu ya mahasiswa registrasi, tujuannya untuk apa? Agar dikenal. Ya punya NIP, punya NRP kan ya. Iya. Ya sama, NRP itu alamat. Jadi mahasiswa itu ketika registrasi kan punya NRP. NRP itu sebenarnya alamat kan? Alamat supaya mahasiswa itu ya dapat jurusannya apa, ya seperti itu kan. Ya jurusannya apa, kemudian dia tahun berapa, tahun ajar berapa. Jadi intinya ketika mahasiswa registrasi itu dapat NRP sama. Ketika sebuah variabel deklarasikan, maka sebenarnya dia menempati sebuah alamat di memori. Jadi yang dikirimkan itu bukan nilai kecil ya, nilai kecilnya kan 0. Bukan itu, tapi yang dikirimkan adalah alamat dari variabel kecil. Jadi yang dikirimkan makanya disebut sebagai parameter by address ya. By value sama by reference. Reference itu alamat. Paham ya sampai sini ya, Dek ya? Jadi kalau ada tanda dannya itu berarti by reference, pengiriman parameter by reference. Kalau A, B itu berarti by value. Kemudian cirinya apa? Cirinya di minimum 2, kalau by value berarti nilai A dikopikan ke X. Ya, kemudian kalau by reference itu di parameter formalnya itu ada tanda bintang ya. Ini adalah variabel pointer. Seperti itu ya. Kemudian ciri berikutnya apa? Ciri berikutnya, kenapa kok parameter itu menggunakan satunya variabel biasa, satunya adalah variabel pointer. Yang paling mudah itu adalah tukar tadi ya, Dek ya, tukar. X-nya sebelumnya kan 5. X-nya 5, Y-nya 3. Berarti X-nya itu mau dirubah menjadi berapa? Dari 5 menjadi berapa? 3. Kemudian kalau Y-nya dari 3 menjadi 5. Jadi kalau ada perubahan nilai ya, ada perubahan nilai dari X, maka X-nya mestinya adalah variabel pointer. Kalau ada perubahan nilai dari Y, maka adalah variabel pointer. Kalau dalam kasus minimum 2 ini, yang ada perubahan nilai yang mana? Yang X, yang Y, atau yang H? Nah, karena H itu menampung hasil. Pertama kan hasilnya kan, kita kan belum tahu ya, makanya dikasih 0. Paham ya?
makanya dikasih 0. Tapi ketika apa X sama dengan sudah ketemu minimumnya, maka hanya menjadi nilai minimum kan, berarti misalkan hanya jadi 3, pertamanya 0 jadi 3, berarti kan ada yang berubah. Berarti kalau ada yang berubah berarti variabelnya ya jangan pakai variabel biasa, tapi pakai variabel pointer. Jadi seperti itu deh ya. Jadi yang fungsi 2 itu sebenarnya prinsip dasarnya itu pengiriman by reference. Cirinya adalah tanda pointer. Kemudian pembedanya apa? Yaitu tadi kalau sebuah variabel input yang paling enak itu fungsi tukar. Sebuah variabel input X-nya maunya sebelumnya 5 mau jadi 3. Oh berarti variabel X-nya ini berubah. Berarti dikasih bintang. Oh variabel Y-nya sebelumnya 3 mau jadi 5. Oh variabel Y-nya berarti kasih tanda bintang. Selama inputnya itu nilainya itu ada perubahan, berarti kita kasih variabel pointer. Sampai sini paham apa enggak? Paham, Bu. Bu, mohon maaf, ini yang praktikum nggak absen, Bu. Ya, sih. Bentar ya. Ini coba ya. Minta tolong sisi ini saya kirim ke Faid sambil kita absen ya. Sambil kita absen. Kalau absen berarti gimana nih? Kalau absen. Bentar. Kita tapi absen dulu ya.
Silakan absen di etol ya. Saya sudah absen. Yang praktikum. Sudah absen? Ayo, Pak X saya kirim ya tadi Pak X. Enggak, tolong. Kirim ke temanmu. Sudah Bu, di WA sudah. Bu, izin bertanya, di ETL kan ada keterangan yang UTS itu sudah terkumpul berapa anak. Nah, di sini terkumpul 27, sedangkan mahasiswa kita 28. Bikin Pak baru, file baru. Apakah Bu Yuli ada itu Bu, informasi kayak list siapa yang belum mengumpulkan gitu di UTS? Ya, coba dirapikan.
Bisa nih ya. Adek dibesarkan, Dek. Sepertinya, Bu. Ini dimasukkan ke fungsinya yang main atau bagaimana? Ayo di fungsi main-nya, ayo gimana caranya bikinnya?